Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Didit Aditya Febriansyah. Saya dari Elektro 19A dengan NIM 2211191018. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan di video ini tentang dasar semikonduktor dan dioda. Di semikonduktor ini adalah bahan untuk membuat dioda. Bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara konduktor dan isolator yakini sebesar 10/6-6 sampai dengan 10/4 ohm meter. Nah, perbandingan hambatan jenis konduktor ini, konduktor dan semikonduktor dan isolator. Yang pertama ada tembaga. Tembaga ini bersifat konduktor. Ada silikon pada PD dengan 300 derajat Kelvin. Ini bersifat semikonduktor. Nah, di sini ada gelas. Gelas ini sifatnya adalah isolator. Nah, tiga buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 mili dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan tegangan 10 volt, tentukan besaran arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, ini adalah rumus. Yang pertama adalah di sini ada arus, di sini adalah kita harus tahu dulu arusnya, lalu ada hambatan jenis kali luas, ini A-nya adalah luas penampangnya. Ini adalah rumus L V kali R, ini biasa. Ini adalah rumus dari tegangan. Untuk D sini adalah diameter di si rangkaiannya atau diodanya. Lanjut, nah ini adalah masing-masing bahan yang ada. Di sini ada tembaga dengan 0,45 kali 10⁻³ ampere. Lalu ada silikon di sini 3,41 kali 10⁻⁹ ampere. Ini ada gelas, beratnya adalah 12 kali 10⁻⁻12 ampere. Nah, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor. Nah, yang terbesar itu dalam pada konduktor atau tembaga. Nah, ini mengalir terbesar dalam konduktor. Lalu ada silikon dan isolator. Nah, ini keluarannya 10 volt. Lanjut. Nah, ini adalah bahan-bahan semikonduktor. Di sini ada trivalen. Trivalen ini adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, Bi, gallium, dan indium. Nah, lalu ada bahan tetravalen. Tetravalen ini adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan sejumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon, Si, dan germanium. Nah, germanium ini adalah Ge untuk germanium. Ada pentavalen. Pentavalen ini adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar. Ada 5 buah logam, ada fosfor atau P, arsenikum, As, dan antimon. Ya, ini adalah tabel periodik semikonduktor. Nah, ini adalah tabel-tabel tentang konfigurasi. Nah, konfigurasi ini ada 3 titik. Ini adalah konfigurasi
Ada 3 golongan juga. Ada 3 golongan, ada golongan 3, 4, dan 5. Nah, ini ada Pistorus, ini masuk ke golongan 5. Ada Germanium masuk ke golongan 4. Lanjut, bahan-bahan semikonduktor. Nah, bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Nah, kenapa? Ini adalah bahan yang sering dipakai dan banyak digunakan untuk membuat semikonduktor. Ada jumlah elektronnya Si ada 14 buah, jumlah elektron Ge-nya adalah 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron keluar Si maupun G masing-masing 4 buah jenis ikatan kovalen. Nah, jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik ini merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat atau contoh silikon murni. Nah, silikon murni ini intriksi ini atau suka dari alam atau dari alam. Ini biasanya dari alam. Dari ikatan kovalen. Nah, ini ikatan kovalen. Nah, garis ini nih. Nah, garis ini adalah ikatan kovalen. Nah, ini nih. Nah, untuk titik-titik ini namanya elektron valensi. Nah, elektron valensi atau kristal atau silikon. Nah, yang gambar di sebelah kiri ini adalah visualisasi 3 dimensi. Nah, ini 3 dimensinya seperti ini, berbentuknya seperti ini. Nah, ini untuk gambar yang kanan adalah 2 dimensinya. Seperti kristal es ini pengulangan secara teratur atau sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Nah, ini bisa disebut tetrahedral atau 3 dimensi. Nah, semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Nah, kenapa semikonduktor harus disimpan di suhu yang rendah? Karena semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawaan muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Nah, kalau ini di suhu yang sangat tinggi, ini bisa berubah menjadi elektron, akan berubah kalau kita salah menyimpan. Nah, semikonduktor ini intrinsik pada suhu kamar. Untuk pada suhu kamar ini adalah agitasi terminal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Nah, kalau kita tidak bisa menyimpan di suhu kamar, maka keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Ya, langsung ada munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya kolek atau lubang. Biasanya akan muncul lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembagian generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Nah, ini adalah sifat bahan silikon dan germanium milimen 1986. Nah, ada nomor atom Si, isinya ada 14 dan G-nya 32. Ada berat atom. Nah, berat atomnya ada 28,1 dan 72,6. Terus ada kerapatan atau GR cm persegi ada 2,33. Konstanta dielektrik isinya ada 12. Ini 16. Atom atau Cm3 persegi. Nah, ini adalah hambatan jenis intrinsik pada 300 derajat kilo per ohm centimeter. Nah, ini pembawaan muatan pada
pada semikonduktor intrinsik. Nah, semikonduktor intrinsik ini adalah ini generatornya, ini si ikatan voltnya. Nah, di gambar yang sebelah kiri adalah keadaan terdahulu. Ini sebelum keadaan si-nya diaktifkan ya. Nah, kontaknya. Nah, lalu ini semikonduktor intrinsik yang keadaan ini setelah keadaannya menyala. Nah, medan listriknya ini akan terpasang akan berubah. Nah, ini adalah jenis semikonduktor ekstrinsik. Nah, semikonduktor intrinsik ini semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping. Nah, doping di sini adalah untuk memunculkan atom asing atau untuk memasukkan. Nah, di sini ada. Nah, ini adalah pengotoran oleh atom. Yang pertama pengotoran oleh atom pentavalent SPTP, AS dan SB. Nah, atom pengotoran tersebut atom donor membawa muatan elektron. Nah, ini membawa elektron. Ini semikonduktor ekstrinsik, lalu bisa semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe P. Ini pasti akan bersebelahan sih. Untuk semikonduktor tipe P ini adalah pengotoran oleh atom triplet SPTB, Ga dan I. Nah, ini perbedaan dari tipe N dan tipe P. Terus ada atom pengotorannya tersebut atom ekspotor dan pembawa muatan pole. Pole ini kan pembawa muatan elektron. Nah, si ini pembawa muatan polenya. Kelewat. Nah, ini jenis semikonduktor ekstrinsik. Nah, untuk tadi disuntik atau didoping itu tujuannya untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya atau membawa muatan elektron atau pole saja. Lalu perbandingan dopingnya adalah atom dopan atom murni 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻8. Itu dopan adalah atom pengator. Atom-atom depan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalent dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, ini tipe P prevalent dan dinamakan atom ekspotor. Nah, ini adalah semikonduktor tipe N. Nah, ini gambar semikonduktor tipe N-nya. Nah, elektron bebasnya ini adalah elektron bebas. Nah, elektron bebas sebagian besar dari karena doping. Nah, dan sebagian kecil hanya bersama pole karena generasi akibat agitasi terminal elektron bebas menjadi membawa muatan mayoritas dan pole sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, muatan mayoritas di sini adalah si elektronnya dan pole sebagai pembuatan minoritas. Ini tingkat energi donornya ED. Lalu kita masuk ke, nah ini semikonduktor tipe N-nya. Nah, ini disebut hole. Titik ini tidak hitam ya. Ini dinamakan hole. Nah, hole ini gunanya adalah sebagai besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generator akibat agitasi termal. Hole jadi membawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Sama saja dengan
si elektron atau yang tipe N-nya ini. Nah, ini piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor dioda, ada pertemuan PN, tanmol, HR, silikon, penonol, IC. Nah, ini ada IC. Nah, ini ada LED, ada lampu. Ini ada SCR. Nah, ini adalah semikonduktor. Contoh-contoh semikonduktor. Ya. Lanjut. Nah, masuk ke dioda pertemuan PN. Nah, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada suatu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok berbangunan dasar basic building block atau si bodinya, body block semikonduktornya bagi piranti SIMO. Jadi untuk si dalamannya si bangunan ini harus ya dioda pertemuan PN. Nah, PN ini adalah pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam metalogical bond. Nah, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode yang kini anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Nah, pasti ada dua sisi P dan N. Ini adalah dioda pertemuan P dan N. Nah, ini adalah pertemuan P dan N. Ada atom eksportor. Di sini sebelah kiri ini adalah doping. Di doping masuk ke kristal tunggal semikonduktor. Setelah doping atom ini disuntikan, dia akan berubah jadi tipe P karena disuntikan di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan adalah atom donor. Nah, di doping dan masuk ke kristal tunggal semikonduktor itu, tapi bisa disuntikan sebelah kiri, lalu akan muncul hasilnya ada tipe N. Itu. Nah, ini gambar dioda pertemuan PN. Nah, di sini, nah garis-garis kecil ini adalah pembungkusnya. Ini atau luarnya lah, ini luarnya. Di sebelah kiri dan kanan ini ada logam. Logam ini berguna untuk menyalurkan tenaga dari si P dan N ini. Ini kawat untuk memasukkan ke PCB untuk memasukkan gampang. Nah, ini bagian-bagiannya, ini hasilnya ini adalah anode, ini katode. Nah, bentuknya dioda ini seperti ini. Hasilnya yang lebih jelas ini ada garis-garis di sini. Itu adalah besarannya. Nah, lalu disimbolkan menjadi seperti ini. Nah, pasti anode ini sebelah kiri dan sebelah kanan pasti akan ada anode dan katode. Nah, lanjut. Nah, sekarang ini masuk ke pertemuan PN terbuka. Nah, ini adalah gambar di sini adalah gambar PN kan sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, ini hole ini nah seperti ini, sama seperti titik yang hole itu tidak ada isinya. Kalau ini atau ada, nah dia akan merubah. Ini adalah hasilnya dari si elektron ini masuk ke jadi positif, ini jadi negatif, ini jenis P, ini jenis M. Ini lapisan pengosongan karena ini jadi tengah-tengah. Nah, atom-atom yang mengandung hole, nah nih atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif. Nah, itu ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan itu sebagai ion positif. Si ion-ion ini tuh banyak. Nah, kalau yang ada isinya itu adalah ion positif. Nah, ion ekspektor adalah ion negatif, dan ion-ion donor adalah ion-ion positif.
ini donor dan berubah menjadi positif. Itu. Nah, pertemuan PN terbuka, lapisan pengosongan. Nah, ini adalah lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P atau ke arah kiri. Nah, ke arah kiri. Ke arah N menimbulkan arus divisu ke kanan. Terjadi recombination atau pengubangan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole menyatu. Di sekitar bidang pertemuan terdapat membawa muatan disebut daerah pengosongan atau depleting region. Tegangan penghalang. Tegangan penghalang ini adalah lenyapnya elektron meninggalkan ion donor atau positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion exporter negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang. Barier potensial menimbulkan arus drift ke kiri karena pertemuan PN ini terbuka. Maka ada ketimbangan antara arus drift dengan arus difusi, yaitu lanjut ke pertemuan PN dengan sikap maju atau forward bias. Nah, gambar ini adalah adanya VD. Nah, ini VD. VD ini adalah arus divisu lebih besar dari arus drift. Nah, jika potensial menghilang sebelum diberi VD atau V0, maka diferensial menghitung turun menjadi V0 sama dengan VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Terus membawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melawan potensial penghalang. Si hole ini dari sisi P ini membawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan. Nah, biasanya dia tuh dapat space lebih banyak di mayoritas di lapisan pengosongan ini. Dia akan lebih besar. Menjadi kemauan tertentu dari sisi N. Dari sisi N dia akan membawa tegangan ini adalah minoritas atau lebih sedikit. Elektron dari sisi N membawa mayoritas dapat melalui daerah pengosongan menjadi membawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dan elektron dan hole merupakan arus total yang melewati dioda, ya itu. Nah, ini adalah pertemuan PN prinsip mundur. Nah, ini adalah prinsip mundur atau reverse bias. Nah, ini akan sebaliknya dengan ini berbeda dengan yang sebelumnya, si forward bias ini kan maju ya. Yang ini adalah mundur. Nah, oleh pada sisi P ini bergerak ke kiri. Nah, bergerak ke kiri. Elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah kosongan melebar, potensial menghalangi menjadi V0 atau VD, tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor interaksi agensi terminal dan menyebabkan terjadinya generator sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap baliknya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik atau saturasi yang besarnya ada 10/8 sampai dengan 10/6 ampere meter. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah grafik arus dioda. Nah, ini adalah referensi biasa dari 100 volt. Dia akan melonjak 0,7 volt. Ini adalah breakdown dulu sambil di Lezena. Ini maju. Nah, karakteristik untuk si
Nah, anoda ini adalah katoda. Jadi karakteristiknya negatif. Negatif. Nah, dasar analisis dioda. Nah, ini simbol saat negatif. Nah, lalu, nah ini jenis dioda. Nah, ini jenis-jenis dioda. Ini ada jenis dioda, jenis dioda Zener, ini channel dioda, ada Schottky dioda, polarizer dioda. Nah, ini yang seperti bentuknya seperti ini adalah light emitting. Jadi ini adalah seperti lampu jadinya akan menyala. Ini fototoda, triage, masih banyak tipe-tipe dioda yang lain. Nah, jenis dioda dan penggunaannya ada dioda silikon atau penyearah. Dioda silikon ini untuk penyearah, tapi gunanya tidak untuk penyearah saja. Pengalaman tegangan kejut IN4001 dan IN4007, IN5404. Ada dioda Zener yang mengatur tegangan Zener. Nah, tegangan itu ya ini jenis diodanya kayak bentuknya, ya bentuknya. Ada dioda Bradke untuk menyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya B40C800. Ini adalah tipenya kiprok pada kendaraan. Biasanya semua di kiprok pada kendaraan bermotor, tidak hanya bermotor saja sih. Ya. Ada LED light emitting dioda, nah sebagai lampu indikator. Biasanya ini untuk digunakan untuk gaya emergensi, tapi kalau ada kesalahan ya bisa dipakai untuk ada kesalahan mesin atau kesalahan apapun itu. Dan konsumsinya harus rendahnya 5 mA sama long lifetime bisa sampai 1,5 sampai 3 volt. Nah, ini adalah rangkaian dioda atau garis. Ini gambarnya untuk jadi rangkaian. Ini biasanya dioda. Dua dioda di sini disimpan. Ini yang sebelah A, ini A adalah positif, yang sebelahnya adalah negatif. Digambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Ini adalah tegangan Kirchhoff. Kirchhoff-nya voltage law atau kabel yang diperoleh. Nah, ini rumusnya V sama dengan VI kurang IR dengan RA adalah tahanan beban. Tahanan bebannya adalah V0 RL. Nah, karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I. Nah, V dan I ini belum diketahui. VI ini belum diketahui. Diperoleh satu petunjuk lagi, yaitu karakter dioda. Nah, dioda ini adalah yang harus dicari. Ini ada garis beban memiliki titik I. Garis beban ini titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan V1. Nah, V1 P ini adalah, dan V sama dengan 0, titik potongnya adalah I sama dengan VI per RL atau RL ya. Nah, gambar kurva. Nah, ini gambar kurva karakteristik dinamis. Ini karakteristiknya dinamis, hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi, atau disebut karakter dinamis atau lereng garis beban adalah tetap karena resistensinya beban RL tetap. Ada dinamik kurva, ada linear time, ini V1 PRL. Nah, itu nah masuk ke model dioda. Pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward, biasa dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dengan bernilai 0. Nah, ini rangkaian forward biasa atau dioda dia suka dianggap dengan 0.
karena model forward pendekatan satunya ini. Pada keadaan refresh atau biasa, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah, ini rekan-rekan biasa model proses pendekatan 1. Nah, ini tabelnya kurva karakteristik sesungguhnya ini pendekatan 1. Nah, ini model dioda pendekatan kedua. Ini gambar pada keadaan forward atau biasa. Dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VI atau V untuk silikon 0,7 volt atau 0,5 volt. Dengan VG untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Nah, pada keadaan refresh atau biasa, dioda dianggap sebagai saklar terbuka. Ya, karena hambatan pada dioda dianggap bernilai. Nah, ini akan forward biasa, makanya forward biasa dia akan berubah arah, langsung berubah arah dan langsung aktif. Ya, ini pendekatan ketiga. Nah, pada keadaan forward biasa, dioda dianggap sebagai sumber daya dengan 0,7 atau P untuk germanium. Nah, pada keadaan refresh biasa ini dioda dia sebagai resistensi refresh. Nah, ini adalah contoh soal. Ini soal. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.